Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Wulandari SPDI, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 bat 1. Saya bertugas di MTS Fathahillah dan mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 7. Dalam kesempatan uji kinerja ini, saya menyajikan praktik pembelajaran dengan materi perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah yang dilaksanakan dalam 2 pertemuan atau 2 kali 40 menit. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Based Learning yang dipadukan dengan pendekatan TPEC atau Teknologi Pedagogik and Content Knowledge untuk mendukung pembelajaran aktif, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Melalui kegiatan ini, saya berharap peserta didik tidak hanya memahami sejarah peradaban Islam secara kognitif, tetapi juga dalam mengapresiasi nilai-nilai kebudayaan Islam yang berkembang pada masa dinasti Umayyah dan merefleksikannya dalam kebudayaan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat kalian belajar? Masih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Biasanya kalau mau belajar, apa yang perlu disiapkan? Kerapian, apa lagi? Kebersihan. Baik, coba lihat kanan kiri kalian, apakah sudah bersih? Sudah itu, apa lagi? Kanan kiri. Kanan kiri. Saya bisa ya. Oke, rapi semua. Silakan duduk kembali. Baik, kenapa harus bersih dan rapi? Biar nyaman. Jadi kalau ruangannya bersih, pakaiannya rapi, kita belajar jadinya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Tolong pimpin doanya. Baik, saya absen terlebih dahulu. Alvino Setiawan, Ibu. Nika Yoga Pratama. Ada Nika Yoga Pratama? Tidak ada. Ini tidak berangkat hari ini Nika Yoga Pratama. Katian soal hakim? Ada, Bu. Khadijah Aprilia, menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan pelajari tentang topik yaitu Bani Umayyah. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan Islam bisa menyebar ke Eropa, Asia, Afrika dalam beberapa dekade setelah wafatnya Rasulullah? Itu bukan semata keajaiban, tapi karena perjuangan dari Daulah Bani Umayyah. Kenapa penting bagi kita mempelajari sejarah? Karena dari sinilah kita belajar bahwa Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga ilmu pengetahuan, seni budaya, dan membangun kota-kota dan menyebarkan Islam dalam semuanya. Dengan memahami sejarah Daulah Umayyah, kita juga akan bangga menjadi bagian dari umat Islam yang pernah berjaya dan membawa rahmat ke seluruh penjuru, seperti para ilmuwan dan pemimpin Islam pada zaman Daulah Umayyah. Baiklah anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Masih ingat nggak Khulafaur Rasyidin itu apa? Saya tanya sama kalian, apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Siapa ya? Coba Rahel. Apa arti pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah pemimpin Islam yang memimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW
SAW. Mereka disebut sebagai Rasyidin karena dikenal adil, bijaksana, dan meneladani kepemimpinan Nabi. Ya, benar sekali lah ya. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah khalifah yang memimpin setelah kepemimpinan Nabi Muhammad. Baik, yang kedua saya mau tanya lagi. Siapa nama-nama Khulafaur Rasyidin? Siapa yang tahu? Siapa? Coba sebutkan. Abu Bakar Rasyid, Iya, Abu Bakar Rasyidin. Yang kedua. Umar bin Iya, Khattab, yang ketiga. Utsman bin Affan, Yang keempat. Ali bin Abi Thalib. Ya, itu tadi nama-nama khalifah Khulafaur Rasyidin. Saya mau tanya lagi, apa kiprahnya dia di masa kepemimpinannya? Siapa yang tahu? Saya tahu. Oke, siapa yang menjawab ya? Coba Naira. Ayo Naira, coba sebutkan. Abu Bakar Ash-Shiddiq menyatukan kembali kaum muslimin melalui perang Ridho dan menyusun mushaf Al-Quran. Ya, Utsman bin Khattab memperluas wilayah Islam ke Persia dan Romawi dan menyusun administrasi pemerintahan Islam, Ya, lanjut. Diwan Baitul Mal dan pengadilan. Benar sekali. Utsman bin Affan menyebarluaskan mushaf Al-Quran standar Ya. dan memimpin masa damai, namun di akhiri masa pemerintahannya muncul konflik. Benar. Ali bin Abi Thalib Hmm. masa penuh ujian dan fitnah politik, perang Jamal dan Siffin, dan menekankan pentingnya ilmu dan keadilan. Iya, benar sekali. Jadi tadi itu kan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin tadi yang disebutkan kiprahnya seperti yang Naila bilang. Sekarang saya akan bertanya, bagaimana awal mulanya berdirinya Daulah Umayyah? Siapa yang tahu? Baik, Maul silakan menjawab. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka beralihlah sistem pemerintahan Islam dari Khulafaur Rasyidin ke bentuk dinasti monarki yang dikenal dengan Daulah Umayyah. Ya, benar sekali Maul. Jadi awal berdirinya Bani Umayyah itu setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Kemarin kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Nilai teladan apa yang kalian ketahui tentang Khulafaur Rasyidin? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Baik, Maulida, silakan dijawab pertanyaan dari ibu tadi. Bakar bersifat amanah, Umar bersifat keadilan dan keberanian, Utsman kedermawaan, Ali bersifat ilmu dan kebijaksanaan. Ya, itu tadi jawaban dari Maulida, benar sekali. Ia adalah tidak masuk pemerintah, simbol percampuran seni, teknologi, dan spiritual. Di balik kejayaan itu, banyak pula tokoh-tokoh besar, ilmuwan, filsuf, dan dokter. Mereka menyalakan cahaya ingin pengetahuan saat dunia lain masih dalam kegelapan. Sungguh luar biasa bagaimana bisa sebuah peradaban mencapai kejayaan seperti itu dan memiliki banyak orang hebat di dalamnya. Apa rahasia kejayaan Daulah Umayyah? Ayo cari tahu. Ya, itu tadi tayangan dari Daulah Umayyah. Jadi siap untuk membagi kelompok? Baik, silakan buka Google dokumen yang sudah saya kirimkan ke WA group.
Di sana ada panduan untuk kalian berpresentasi. Jadi saya juga sudah mengirimkan beberapa link yang akan kalian cari untuk panduan presentasi kalian. Paham? Selain link, biar lebih enaknya juga kalian bisa mencari dan memanfaatkan lewat buku pelajaran SKI ini. Yang judulnya adalah Umayyah. Silakan mulai tugas kalian. Kita tadi sudah berbagi peran, jadi semuanya ikut peran aktif. Yuk, dimulai tugasnya dari sekarang. Baik, kalian sudah selesai diskusinya? Sudah. Jadi kita akan mulai presentasi dari kelompok pertama. Silakan ke depan presentasinya. Ya, kelompok 1, silakan presentasi. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kedua. Yang terakhir yang akan presentasi adalah kelompok ketiga. Silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tokoh ilmuwan dan ilmu pengetahuan. Capaian ilmiah. 1. Penerjemah ilmu. Dimulai oleh Khalid bin Yazid. Karya-karya Yunani tentang kimia, filsafat, dan kedokteran diterjemahkan ke bahasa Arab. 2. Kodifikasi hadis. Iman Az-Zuhri mulai mengumpulkan dan meneliti hadis secara sistematis atas pemerintahan Khalifah. 3. Tandari Al-Hajar dari Syarif Yusuf. 4. Arabin. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 3, presentasinya bagus sekali. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mengoreksi hasil diskusi kalian tadi di depan. Apa saja kekurangannya silakan catat. Nanti ke depannya biar presentasi kalian akan lebih baik. Ada beberapa catatan kecil dari hasil presentasi kalian. Untuk kelompok 1, kalian telah menyanyikan garis waktu kepemimpinan Daulah Umayyah yang sangat jelas dan sistematis. Penjelasannya tentang sistem pemerintahan dan strategi ekspansi wilayah juga menarik. Masukkan aja, satu masukan. Akan lebih kuat jika ditambahkan contoh konkret seperti politik utama selain Muawiyah bin Abu Sufyan, misalnya Abdul Malik bin Marwan atau Umar Abdul Aziz. Sarannya, tolong untuk kedepannya gunakan infografis sederhana seperti tabel perbandingan antara masa Khulafaur Rasyidin dengan Bani Umayyah agar lebih mudah dipahami teman-teman semuanya. Kelompok kedua, saran aja, tolong kalian lebih interaktif lagi. Misalnya kalian beri kuis singkat kepada teman-teman kalian supaya lebih menarik lagi. Untuk kelompok 3,
Kalian berhasil memperkenalkan tokoh-tokoh besar seperti Khalid bin Yazid dan kontribusi mereka dalam ilmu kimia dan penerjemahan karya Yunani. Masukannya, coba kaitkan tokoh tersebut dengan pengaruh pada masa setelahnya, misalnya pada masa Abbasiyah atau warisan dalam dunia modern. Saran dari saya, untuk memperkuat argumen, tambahkan kutipan atau referensi dari jurnal atau buku sejarah Islam. Jadi, kalian tadi sudah diskusi. Saya minta kalian catat kesimpulan masing-masing yang hasil dari diskusi kalian. Ya, silakan dicatat hasil diskusi kalian tadi. Kesimpulannya apa dari tanpa tadi? Silakan tarik kesimpulan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1, kalian sudah mencatat kesimpulannya? Sudah? Oke, silakan hasil kesimpulan dari diskusi kalian. Dari sisi politik, Daulah Umayyah adalah dinasti Islam pertama yang membentuk sistem pemerintahan modern dan berhasil memperluas wilayah Islam hingga mencakup wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Selanjutnya kelompok 2, silakan sampaikan kesimpulan hasil diskusi kalian. Dari sisi seni dan arsitektur, Daulah Umayyah memperkenalkan kemegahan arsitektur Islam seperti Masjid Umayyah dan Kubah Sakkoro yang menunjukkan percampuran budaya dan keindahan seni Islam awal. Dan selanjutnya kelompok 3, silakan tarik kesimpulan kalian. Dari sisi ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh pada masa itu seperti Khalid bin Yazid sudah mulai mendorong penelitian karya ilmiah dan pengembangan ilmu kimia, kedokteran, serta astronomi yang menjadi dasar kemajuan pada masa setelahnya. Refleksi dari semua hal yang kita pelajari hari ini, bagian mana yang membuat kalian kagum dan bagian mana yang bisa kalian ambil tauladannya. Dari kelompok 1, 2, dan 3, saya minta perwakilannya untuk merefleksikan hasil diskusi tadi. Bagian mana yang paling kalian sukai dan mana yang bisa kalian tauladan. Kelompok 1, hasil refleksinya seperti apa? Daulah Umayyah adalah dinasti Islam pertama yang Kelompok 3, silakan refleksikan dari hasil diskusi kalian bagaimana yang paling kalian sukai dan mana yang bisa jadi tauladan. Silakan dibacakan. Saya kagum pada kepemimpinan para khalifah yang bisa mengatur pemerintahan yang luas. Mereka memimpin dengan strategi dan kebijaksanaan yang cerdas. Saya bisa meneladani itu dengan belajar bertanggung jawab saat menjadi ketua kelompok atau pemburu kelas. Kegiatan selanjutnya yaitu asesmen. Saya sudah mengirimkan link Google Form. Di sana isinya adalah pilihan ganda untuk menjawab pertanyaan hasil pengetahuan kalian selama kita belajar tadi. Selanjutnya, isi refleksi kegiatan hari ini. Ada soal-soal tentang refleksi, silakan dikerjakan. Buka linknya di grup WA kelas 7. Ayo silakan dijawab refleksinya. Kalian sudah menulis refleksi? Jadi kegiatan hari ini sudah selesai, artinya tugas untuk besok. Tadi apa nih? Tujuan pelajaran tadi terakhir kegiatannya tugas untuk besok apa? Membuat artikel Bani Umayyah. Jadi tugas di rumah yaitu membuat artikel Bani Umayyah. Untuk hari ini, bagaimana pelajaran hari ini? Baik. Artinya besok kalian
menyelesaikan tugas yaitu membuat artikel. Hari ini cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi